Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tajwid Rules of the Quran Channel in Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan membicarakan poin penting dalam mempelajari dan belajar Quran. Dan hal ini penting untuk diingat bagi semua guru maupun murid yang belajar Quran. Mari kita mulai, insya Allah kita akan mempelajari tentang asalib al-qira'ah al-manhi anha, yang artinya metode membaca yang tidak diperbolehkan. Metode membaca yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran ini akan diberikan contoh-contoh suara oleh Ustazah Heba untuk lebih memperjelas lagi dan untuk membuat kita paham bagaimana metode-metode yang tidak diperbolehkan. Namun, sekali lagi, contoh yang diberikan adalah metode yang salah, sehingga kita tidak seharusnya untuk meniru contoh yang salah, namun kita harus mengkoreksi diri kita. Jika contoh tersebut termasuk dalam bacaan kita, maka kita harus memperbaikinya, dan untuk tidak melakukannya lagi. Baik, langsung saja. Apa saja metode-metode yang tidak diperbolehkan? Yang pertama, yakni ada at-tarqis, yakni perbedaan kecepatan dan kinerja membaca, serta membaca seperti menari. Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi. Ya, jadi seperti itu. Seperti suaranya mengayun-ayun, seperti menari. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam membaca Al-Quran. Kemudian, yang selanjutnya yakni ada at-tadrib, yakni memperpanjang mad kapanpun dia mau atau bagaimanapun dia mau. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam membaca mad ada aturan-aturan khusus. Yang seharusnya dibaca 4-5 harokat, jangan dibaca lebih. Bahkan ada yang membaca sampai 8 harokat atau lebih. Contohnya pada kata as-sama. Jika disambung dalam riwayat Hafs, maka hanya dibaca 4-5 harokat. Namun ada yang membacanya hingga 8 atau lebih. Saya akan putarkan beberapa contoh suara dari Ustazah Heba. As-sama. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi matnya kepanjangan, dan hal ini tidak diperbolehkan. Ada lagi dalam huruf yang lain. Musa, disi Musa. Ya, jadi dari kata Musa itu hanya 2 harokat, mat tabi'i. Namun ada yang membacanya sampai lebih dari 2 harokat. Mau dikemanakan panjang harokatnya? Jadi hal ini terlarang dan tidak diperbolehkan, sehingga kita harus memperhatikan betul bahwa metode ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yakni adalah at-tahzin, yakni menangis dalam bentuk riya. Seseorang yang membuat dirinya untuk menangis dalam rangka menunjukkan kepada orang bahwa dia membaca dengan khusyuk sampai menangis, hal ini termasuk riya. Dan jika hal ini terjadi karena memang dalam hatinya atau dia memang tersentuh, ini tidaklah mengapa. Namun, jika dalam bentuk riya, hal ini sangat dilarang. Sangat tidak diperbolehkan. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya yakni at-tar'id, yakni suaranya ini bergetar seperti kedinginan. Saya akan putarkan contoh suara dari Ustazah Heba. Bismillah. Ya, jadi seperti itu tidak diperbolehkan ya. Jadi suaranya bergetar layaknya orang kedinginan. Dan hal ini juga
tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya ada at-tahrif. Hal ini biasa terjadi dalam sebuah kelompok membaca. Ketika sebuah kelompok membaca, kemudian mereka diam, lalu seseorang datang dengan setengah kata atau seorang datang dengan setengah ayat saja, lalu yang lainnya menyelesaikan. Hal ini tidak boleh. Untuk lebih jelasnya lagi, seperti apa maksudnya? Saat kelompok membaca, lalu diam, lalu ada seorang datang. Saya akan putarkan suara dari Ustazah Heba untuk lebih memperjelas lagi. Silakan disimak dengan baik. For example, someone say, other one continue, though. Of course, this is not allowed and this is haram. He cut in the words of the Quran. Jadi seperti itu ya. Jadi memotong kata dari Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Sangat tidak diperbolehkan. Dan hal ini tidak untuk ditiru. Kita lanjutkan selanjutnya, yakni ada metode yang tidak diperbolehkan yang dimaksud dengan at-tamdhiq, yakni ketika seseorang membaca seperti ada makanan dalam mulutnya. Saya akan memutarkan suara dari Ustazah Heba sebagai contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi suaranya tidak jelas karena seperti ada makanan dalam mulutnya dan hal ini tidak diperbolehkan dan tidak untuk ditiru. Kemudian metode selanjutnya yaitu at-taqa'ur, yaitu maksudnya di sini adalah ketika seseorang membaca dari tenggorokannya. Bagaimana maksudnya? Yakni seseorang hanya membaca dari tenggorokannya. Semua huruf, semua kalimat dibaca dari tenggorokannya. Setiap waktu, setiap saat, dan selalu melakukan tekanan pada tenggorokannya pada setiap membaca. Dan hal ini tidak diperbolehkan. Saya akan putarkan contoh dari Ustazah Heba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi seperti itu ya. Dibaca selalu dari tenggorokannya dan hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasramatur ra atau at-tadwiq. Maksudnya adalah ketika seseorang membaca dan memotong huruf ra dan membuatnya seperti huruf syadid. Huruf ra seharusnya adalah huruf bayiniyah. Namun beberapa orang memotong huruf ra dan membuatnya menjadi huruf syadid. Menjadi huruf syadidah. Contohnya, saya akan memutarkan suara dari Ustazah Heba. Mohon disimak dengan baik. Wal fajr. Read wal fajr. Where is the ra? It's not clear anymore. Ya, jadi ro-nya tidak terlihat. Ro-nya tidak jelas. Dibaca seperti huruf syadid. Yang seharusnya huruf bayiniyah, namun dibaca sebagai huruf syadid. Dan hal ini tidak diperbolehkan. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa hal-hal yang dijelaskan oleh Ustazah Heba, contoh-contoh yang diberikan adalah metode-metode yang salah, yang tidak seharusnya dilakukan pada saat membaca Al-Quran. Ustazah Heba mencoba memberikan contoh-contoh yang banyak orang salah dalam melakukannya, agar contoh tersebut digunakan sebagai pembelajaran kita. Pembelajaran kita jika bacaan kita masih seperti apa yang dicontohkan oleh Ustazah Heba, artinya bacaan kita salah.
dan harus diperbaiki. Al-Quran ini bukanlah sebuah nyanyian. Al-Quran ini sesuatu yang kita harus hargai dan harus kita ikuti sesuai dengan cara membaca Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa seseorang yang menjadi terkenal karena bacaannya. Seorang qori yang terkenal akan bacaannya. Namun bacaannya ini maqamat. Apa yang dimaksud maqamat? Yakni tingkatan nyanyian seperti do, re, mi. Jadi membacanya seperti nyanyian. Hal semacam itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran. Sehingga hal ini adalah haram. Tidak diperbolehkan saat membaca Al-Quran. Selayaknya yang dicontohkan oleh Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh naik turun, intonasinya naik turun seperti yang kita mau. Kita tidak boleh memanjangkan atau memendekkan mat, terserah kita, tidak boleh. Kita tidak boleh menerapkan mat dimanapun kita mau, karena semua itu ada tuntunannya, ada hukum-hukumnya yang harus kita ikuti. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kembali tentang metode selanjutnya yang tidak diperbolehkan, yakni tamtib asyad, yakni ketika seseorang membaca, lalu berhenti pada setiap syaddah dan meregangnya. Seperti apa contohnya? Saya akan putarkan suara dari Ustazah Heba. Mohon disimak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi seperti itu ya. Ada peregangan di setiap huruf syaddah. Ada peregangan di setiap huruf syaddah, berhenti sebentar lalu dilanjutkan lagi. Hal ini tidaklah benar. Karena kita hanya perlu meregang pada nun syaddah dan mim syaddah untuk melakukan gunnah. Jadi, metode ini salah dan tidak diperbolehkan. Kita lanjut ke metode selanjutnya, yakni ada at-toponim. Yakni ketika seseorang membaca dan menggetarkan gunnahnya. Contohnya seperti apa? Langsung saja saya putarkan contoh dari Ustazah Heba agar lebih dipahami. Ya, jadi gunanya itu tidak digetarkan secara berlebihan. Saya putarkan sekali lagi ya, untuk sebagai contoh. Yang pertama itu adalah yang seharusnya dilakukan saat membaca gunnah, dan yang salah adalah ya, yang kedua itu adalah contoh yang salah. Dan kita tidak boleh melakukan ini. Hal ini sangat dilarang. Inilah beberapa metode-metode yang dilarang saat membaca Al-Quran. Kemudian kita lanjut. Jazariyah untuk pelajaran hari ini yakni akan dijelaskan rinci oleh Ustazah Heba, dan hal ini penting untuk bagi yang berkeinginan menghafal Jazariyah. Anda harus mengerti betul, dan tidak hanya menghafalnya saja, namun mengerti betul, memahami betul apa maksud dari bab ini. Yang pertama yakni menerapkan hukum tajwid adalah kewajiban. Dan siapapun yang tidak membenarkan bacaannya, maka dia berdosa.
Karena ini Al-Quran diturunkan kepada kita oleh Allah dalam bentuk ini. وهكذا منه إلينا وصلا. Dan tentunya seperti itu hingga sampai kepada kita. وهو أيضا حلية التلاوة. Dan itu juga keindahan dalam membaca. وزينة الآداء والقراءة. Dan keindahan dalam pelafalan dan bacaan. وهو إعطاء الحروف حقها. Dan itu tajwid adalah untuk memberikan huruf-huruf itu haknya. من كل صفة ومستحقها. Dari setiap sifatnya diberikan haknya. Yakni maksudnya jika haknya huruf qaf itu adalah mengangkat pangkal lidah, dan mustahaqqohanya adalah huruf qa adalah huruf tafkhim. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ورد كل واحد لأصله. Untuk mengambil setiap huruf ke asalnya. واللفظ في نظيره كمثله. Dan untuk mengucapkannya huruf, dan untuk mengucapkan huruf yang setara dengan cara yang sama. Setara di sini maksudnya adalah jika kita membaca mad aridli sukun pada akhir ayat, jika kita membacanya 2 harokat, maka kita harus membaca 2 harokat terus saat kita membaca Al-Quran. Jika kita membacanya sebanyak 4 harokat, maka kita harus menyetarakannya dalam membaca mad aridli sukun sebanyak 4 harokat, seperti itu. Kemudian, مكملا both of them is right من غير ما تكلف. melengkapi tanpa melebih-lebihkan. باللطف في النطق بلا تعسف. Dengan baik dalam pengucapan tanpa penyalahgunaannya, tanpa melebih-lebihkan. Takalluf tanpa melebih-lebihkan, ta'asuf tanpa penyalahgunaan. وليس بينه وبين تركه. Dan tidak diantaranya رياضة امرئ بفكه. kecuali orang yang melatih rahangnya. 2 poin penting di sini yakni hampir semua kesalahan dalam membaca Quran ini karena takalluf, yakni dilebih-lebihkan. Effort yang sangat banyak, effortnya terlalu keras. Dalam membenarkan suatu huruf, effortnya terlalu keras, sehingga terlalu banyak tekanan di sana. Terlalu banyak tekanan untuk membuat dirinya membaca Quran, membaca huruf dengan baik. Dan malah membuatnya menjadi salah. Sehingga hal ini perlu diperbaiki dan perlu dijadikan fokus kita untuk memperbaiki bacaan kita. Kemudian, poin penting selanjutnya yakni lidah adalah otot terkuat pada tubuh. Sehingga sebanyak kita latih otot lidah kita, maka sebanyak itulah kita bisa dengan mudah mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Riyadhatul mri'i bifaqihi. Jika kita melatih sebanyak yang kita bisa,
maka kita akan dapat mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan mudah. Seperti itu penjelasan untuk hari ini, pelajaran untuk hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga contoh-contoh yang diberikan oleh Ustazah Heba dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih telah menonton pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan. Jangan lupa untuk di-share, like, dan komen, juga di-subscribe channel QHE Channel agar channel kami dapat diketahui oleh banyak orang sebagai media pembelajaran tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.